Malam itu hujan turun sangat deras. Aku berdiri di depan rumah sambil menggendong anakku yang masih tertidur. Pakaianku basah. Tubuhku menggigil. Tapi yang paling menyakitkan bukan hujan itu, melainkan suara ibu mertuaku yang berteriak di depan banyak tetangga. Pergi dari rumah ini. Anak itu bukan darah daging keluarga kami. Suamiku hanya berdiri diam. Tidak membelaku. Tidak menghentikan ibunya. Tidak melakukan apapun. Aku menangis sambil memeluk anakku erat. Namun mereka tidak tahu. Beberapa minggu kemudian hasil tes DNA akan membuka rahasia besar yang disembunyikan selama puluhan tahun. Dan setelah kebenaran itu terbongkar, orang yang paling keras menghinaku justru menjadi orang yang paling menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Dan menurut kalian, apakah orang yang pernah meremehkan kita pantas diberi kesempatan kedua setelah kita sukses? Aku menikah dengan pria yang kucintai, tapi tidak dengan keluarganya. Namaku Rukmini. Aku lahir dan besar di desa Kedungungu, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun tebu. Desa itu tidak besar. Semua orang saling mengenal. Kalau ada satu orang bersin di ujung kampung, besok paginya seluruh desa sudah tahu. Di desa itulah aku bertemu dengan pria yang dulu kuanggap sebagai cinta terakhir dalam hidupku. Namanya Suyatno. Saat pertama kali mengenalnya, aku hanyalah gadis sederhana yang membantu orang tua berjualan di pasar. Sedangkan Suyatno bekerja sebagai buruh penggilingan padi milik warga desa. Penghasilannya tidak besar. Bahkan seringkali tidak cukup. Tapi dia selalu membuatku merasa aman. Aku masih ingat bagaimana dia sering mengantarku pulang dari pasar menggunakan sepeda motor tua yang suaranya terdengar dari ujung gang. Setiap kali hujan turun, dia selalu memastikan aku sampai rumah lebih dulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. Saat itulah aku jatuh cinta. Bukan karena hartanya, bukan karena pekerjaannya, melainkan karena ketulusannya. Setelah hampir 2 tahun berpacaran, kami akhirnya menikah. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada pesta besar. Hanya tenda sederhana di halaman rumah orang tuaku. Namun saat itu aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Karena aku menikah dengan pria yang benar-benar kucintai. Setelah menikah, aku ikut tinggal di rumah keluarga Suyatno. Rumah itu cukup besar karena dihuni beberapa anggota keluarga. Ada ibu mertuaku, Bu Karsinem. Ada adik iparku, Jamin. Dan tentu saja aku serta Suyatno. Sejujurnya, sejak awal aku sudah merasakan bahwa Bu Karsinem tidak terlalu menyukaiku. Beliau memang tidak pernah mengusirku. Tidak pernah membentakku. Tapi aku selalu merasa ada jarak. Ada tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang membuatku merasa seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima. Suatu pagi setelah beberapa minggu menikah, aku membantu menyapu halaman. Bu Karsinem duduk di teras sambil membersihkan kacang panjang. Tiba-tiba beliau berkata, "Dulu Suyatno sebenarnya bisa dapat perempuan yang lebih baik." Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menoleh perlahan. "Maksud ibu?" Beliau tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Nggak ada apa-apa. Ibu cuma bicara." Aku mencoba tersenyum. Meski dalam hati terasa tidak nyaman. Sejak hari itu komentar-komentar seperti itu mulai sering muncul. Kadang saat makan. Kadang saat ada tamu. Kadang saat hanya ada kami berdua. Perempuan sekarang banyak yang pintar. Banyak yang kerja kantoran. Banyak yang kuliah. Lalu beliau akan melirik ke arahku. Seolah ingin mengingatkan bahwa aku tidak termasuk dalam semua itu.
Aku selalu memilih diam. Karena aku tidak ingin membuat Suyatno terjebak dalam konflik. Aku berpikir semua akan membaik seiring waktu. Aku yakin jika aku berusaha menjadi menantu yang baik, hati Bukarsinem pasti akan luluh. Karena itulah aku berusaha melakukan semuanya. Aku memasak, mencuci, membersihkan rumah, membantu pekerjaan dapur. Bahkan saat Bukarsinem sakit, aku yang merawatnya. Aku melakukan semuanya dengan tulus, tanpa mengeluh, tanpa berharap pujian. Namun semakin lama, aku mulai sadar bahwa masalahnya bukan pada apa yang kulakukan. Masalahnya adalah beliau memang tidak menginginkanku menjadi bagian dari keluarganya. Suatu malam saat Suyatno sedang bekerja lembur, aku tidak sengaja mendengar percakapan Bukarsinem dengan tetangganya. Saat itu aku sedang mengambil jemuran di belakang rumah. Suara mereka terdengar jelas dari dapur. Menantuku itu terlalu biasa, kata Bukarsinem. Aku langsung terdiam. Padahal anakku bisa dapat yang lebih baik. Tetangganya tertawa kecil. Ya sudah terlanjur. Bukarsinem menghela napas panjang. Itulah yang membuatku kecewa. Aku memejamkan mata. Menahan air mata yang mulai muncul. Karena untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar. Aku tidak pernah diterima. Tidak pernah. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar. Namun saat Suyatno pulang dan melihat mataku merah, aku tetap tersenyum. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Aku tidak ingin rumah tangga kami bermasalah. Karena aku masih percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Tapi aku tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan yang pernah kuterima. Karena suatu hari nanti, wanita yang sejak awal tidak menyukaiku itu akan menuduh anak yang kulahirkan bukan darah daging keluarganya. Dan tuduhan itulah yang akan menghancurkan hidup kami satu persatu. Anak itu tidak mirip keluarga kita. 2 tahun pertama pernikahanku berjalan cukup tenang. Meski Bukarsinem tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku, aku tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Aku memilih diam setiap kali mendengar sindiran. Aku memilih mengalah setiap kali diperlakukan tidak adil. Karena bagiku saat itu, selama Suyatno masih mencintaiku, semuanya masih bisa kuhadapi. Dan kebahagiaan terbesar datang ketika aku hamil. Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Tanganku gemetar saat melihat hasil pemeriksaan bidan. Air mataku langsung jatuh. Aku akan menjadi ibu. Saat ku beritahu kepada Suyatno, wajahnya langsung bersinar. Dia memelukku erat. Aku bakal jadi bapak, katanya sambil tertawa bahagia. Aku ikut menangis. Karena selama ini kami memang sangat menginginkan anak. Malam itu untuk pertama kalinya aku melihat Suyatno menangis karena bahagia. Bahkan dia langsung membeli beberapa perlengkapan bayi meski kandunganku masih sangat muda. Namun tidak semua orang menyambut kabar itu dengan bahagia. Saat Bukarsinem mengetahui aku hamil, reaksinya jauh berbeda dari yang kuharapkan. Beliau memang mengucapkan selamat. Tapi entah kenapa wajahnya terlihat datar. Tidak ada antusiasme seperti yang kutemui pada nenek-nenek lain. Aku mencoba tidak memikirkannya. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku hanya terlalu berharap. Bulan demi bulan berlalu. Kehamilanku berjalan lancar. Suyatno sangat perhatian. Dia selalu memastikan aku makan tepat waktu. Mengantarku kontrol ke bidan. Bahkan membantu pekerjaan rumah saat aku mulai kesulitan bergerak. Saat itu aku merasa sangat bersyukur. Aku berpikir mungkin semua akan berubah setelah bayi lahir. Mungkin Bukarsinem akan mulai menerimaku. Mungkin kehadiran cucu akan meluluhkan hatinya. Tapi ternyata aku salah. Sangat salah. Hari persalinan tiba pada malam yang dingin. Aku harus menahan rasa sakit berjam-jam. Air mataku bercampur keringat. Tubuhku terasa seperti dihancurkan dari dalam. Namun saat mendengar tangisan bayi pertama kali,
Semua rasa sakit itu seolah menghilang. Aku menangis. Suyatno juga menangis. Dan di pelukanku terbaring seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Kami memberinya nama Arya. Saat pertama kali menggendongnya, aku berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, aku justru harus melindunginya dari keluarganya sendiri. Awalnya semua berjalan normal. Tetangga berdatangan, memberi selamat, melihat bayi kami. Banyak yang memuji wajah Arya. Banyak yang mengatakan dia lucu. Namun beberapa minggu setelah kelahirannya, aku mulai mendengar sesuatu yang membuat hatiku tidak nyaman. Suatu pagi Bu Karsinem sedang menggendong Arya. Beliau memperhatikan wajah bayi itu cukup lama. Lalu berkata, "Kok nggak mirip Suyatno ya?" Aku langsung menoleh. "Namanya juga masih bayi, Bu." Aku berusaha tersenyum. Namun Bu Karsinem hanya mengangguk pelan. Sejak hari itu komentar serupa mulai sering muncul. Hidungnya beda. Kulitnya beda. Matanya juga beda. Awalnya aku menganggap itu hanya obrolan biasa. Tapi lama-kelamaan nadanya berubah. Semakin tajam. Semakin menyakitkan. Suatu sore beberapa tetangga datang berkunjung. Mereka sedang melihat Arya yang tertidur di ayunan. Tiba-tiba Bu Karsinem berkata di depan mereka, "Saya heran. Cucu saya kok nggak ada mirip-miripnya sama keluarga kami." Suasana langsung canggung. Para tetangga saling pandang. Sedangkan aku langsung merasa wajahku panas. Aku mencoba tertawa kecil. "Masih kecil, Bu." Namun Bu Karsinem kembali berkata, "Kalau anak kandung biasanya tetap ada miripnya." Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Karena sekarang aku mulai mengerti arah pembicaraan beliau. Ini bukan lagi soal kemiripan. Ini soal tuduhan. Tuduhan yang belum diucapkan secara langsung. Tapi sudah mulai terasa. Malam itu aku menceritakan semuanya kepada Suyatno. Aku berharap dia akan membelaku. Aku berharap dia akan menghentikan ibunya. Namun jawaban yang kudapat membuatku sedikit kecewa. Ibu cuma ngomong sembarangan. Katanya, "Gak usah dipikirkan." Aku menatap suamiku. Tapi itu menyakitkan. Suyatno menghela napas. "Sudahlah. Jangan cari masalah." Aku langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Hari-hari berikutnya keadaan semakin buruk. Bu Karsinem mulai membandingkan wajah Arya dengan foto-foto keluarga mereka. Beliau menunjukkan kepada tetangga. Menunjukkan kepada kerabat. Bahkan membahasnya saat ada acara keluarga. Dan perlahan, bisik-bisik mulai muncul. Bisik yang awalnya kecil. Lalu semakin besar. Sampai suatu hari aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Saat itu aku sedang lewat di depan ruang tamu. Dan aku mendengar Bu Karsinem berkata kepada seseorang, "Jangan-jangan anak itu memang bukan darah daging keluarga kami." Tanganku langsung gemetar. Air mataku jatuh saat itu juga. Karena akhirnya, tuduhan yang selama ini hanya berupa sindiran mulai diucapkan dengan jelas. Dan yang paling membuatku takut, aku melihat Suyatno berdiri di sana. Mendengar semuanya, namun dia tidak membantah satu kata pun. Suamiku mulai meragukanku. Sejak hari aku mendengar Bu Karsinem mengatakan bahwa Arya mungkin bukan darah daging keluarga mereka, hidupku tidak pernah sama lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Siang, malam, bahkan saat aku mencoba tidur, aku tidak bisa melupakannya. Yang paling menyakitkan bukan hanya tuduhan itu, melainkan kenyataan bahwa Suyatno mendengarnya. Dan dia memilih diam. Tidak membelaku. Tidak menghentikan ibunya. Tidak mengatakan bahwa Arya adalah anaknya. Diamnya membuat hatiku jauh lebih terluka daripada tuduhan Bu Karsinem. Malam itu aku menggendong Arya yang sedang tertidur. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah kecilnya.
Wajah yang sangat kucintai. Wajah yang selama 9 bulan kubawa kemana-mana. Wajah yang lahir dari rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Air mataku perlahan jatuh. Karena aku tidak pernah menyangka suatu hari aku harus mendengar orang meragukan anakku sendiri. Pintu kamar terbuka. Suyatno masuk. Dia baru selesai mandi. Biasanya aku akan langsung menyambutnya. Tapi malam itu aku hanya diam. Suyatno duduk di sampingku. Masih kepikiran. Aku menoleh. Kalau kamu di posisiku, kamu nggak akan kepikiran. Suyatno menghela napas panjang. Lalu memijat pelipisnya. Aku capek. Kalimat itu membuatku semakin kecewa. Karena sekali lagi, dia menghindar. Aku cuma mau kamu membelaku. Kataku pelan. Aku nggak minta apa-apa. Suyatno menatap lantai. Lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku terasa dingin. Ibu cuma curiga. Aku langsung membeku. Curiga. Jadi sekarang bukan lagi sekadar omongan sembarangan. Bukan lagi sekadar dugaan. Sekarang bahkan suamiku sendiri menganggap tuduhan itu sebagai sesuatu yang layak dicurigai. Mas. Suaraku mulai bergetar. Kamu juga curiga? Dia tidak langsung menjawab. Dan diamnya menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Air mataku jatuh. Aku memeluk Arya lebih erat. Karena saat itu aku merasa dunia sedang runtuh sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Suyatno mulai berubah. Perubahan kecil. Tapi sangat terasa. Dulu dia selalu berebut menggendong Arya. Sekarang tidak. Dulu dia selalu pulang dan langsung mencium anaknya. Sekarang jarang. Dulu dia sering bermain bersama Arya sebelum tidur. Sekarang lebih banyak diam. Aku melihat semuanya. Dan setiap perubahan itu menusuk hatiku. Suatu sore aku sedang menyuapi Arya ketika Bukarsinem datang. Beliau duduk di kursi ruang tamu. Lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar aku mendengar. Orang yang gak merasa bersalah biasanya berani tes. Aku langsung menatapnya. Ibu mau bilang apa? Beliau tersenyum sinis. Kalau memang yakin, kenapa takut? Tanganku langsung gemetar. Karena sekarang tuduhan itu semakin jelas. Semakin terang-terangan. Bahkan beberapa tetangga yang sedang lewat mulai mendengar. Aku merasa dipermalukan. Sangat dipermalukan. Namun yang lebih menyakitkan, Suyatno yang duduk di sana tidak menghentikan ibunya. Dia hanya diam. Lagi. Dan lagi. Malam harinya aku tidak sanggup menahan semuanya. Aku menangis di kamar. Bukan karena marah. Tapi karena kecewa. Kecewa kepada orang yang paling kupercaya. Saat itulah terdengar suara Arya menangis dari tempat tidurnya. Aku langsung menghapus air mata, menggendongnya, dan memeluknya erat. Anakku yang tidak tahu apa-apa. Anakku yang menjadi korban kebencian orang dewasa. Ibu ada di sini. Bisikku. Ibu akan selalu melindungimu. Namun jauh di dalam hati, aku mulai takut. Karena aku bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Dan ketakutanku terbukti beberapa hari kemudian. Saat aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Bukarsinem dan Suyatno. Saat itu aku sedang mengambil pakaian di belakang rumah. Suara mereka terdengar dari ruang tengah. Kamu harus cari tahu yang sebenarnya. Kata Bukarsinem. Tapi Bu. Jawab Suyatno pelan. Kalau anak itu memang bukan darahmu bagaimana? Aku langsung membeku. Tubuhku terasa dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar suamiku tidak lagi membela aku. Dia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Kemungkinan yang sama sekali tidak pernah terjadi. Air mataku langsung jatuh. Dan saat itu aku sadar. Masalahku bukan lagi dengan Bukarsinem. Masalah terbesarku sekarang adalah kenyataan bahwa suamiku mulai mempercayai fitnah yang dibuat ibunya sendiri. Dan aku belum tahu
bahwa penghinaan yang lebih besar akan segera menimpaku di depan seluruh warga desa Kedungungu. Aku dipermalukan di depan warga desa. Sejak percakapan yang tidak sengaja kudengar itu, hatiku tidak pernah tenang. Aku terus memikirkan satu hal. Suyatno mulai meragukanku. Mungkin belum sepenuhnya. Mungkin masih ada bagian dalam dirinya yang percaya kepadaku. Tapi benih keraguan itu sudah tumbuh. Dan aku tahu, keraguan yang terus dipelihara suatu hari bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku masih menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak, mencuci, mengurus Arya, melayani kebutuhan keluarga. Namun suasana rumah sudah berubah. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu kurasakan. Yang ada hanya tatapan curiga, bisikan, dan sindiran yang semakin tajam. Suatu pagi saat aku sedang menjemur pakaian, dua tetangga lewat di depan rumah. Mereka tersenyum kepadaku. Tapi saat mengira aku tidak mendengar, mereka mulai berbisik. Itu loh, yang anaknya lagi diributkan. Dadaku langsung terasa sesak. Aku pura-pura tidak mendengar. Namun kata-kata itu terus menusuk. Karena sekarang gosip itu sudah keluar dari rumah. Sudah menyebar ke seluruh kampung. Dan aku tahu siapa yang menyebarkannya. Bu Karsinem. Sore harinya ada acara arisan warga di balai desa. Biasanya aku selalu hadir. Namun kali ini aku malas datang. Aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Tapi Bu Karsinem justru memaksaku ikut. Datang saja, katanya. Masa mengurung diri terus? Aku akhirnya ikut. Meski hati terasa berat. Sesampainya di balai desa, aku langsung merasakan banyak pasang mata memandang ke arahku. Beberapa ibu-ibu berhenti berbicara saat aku lewat. Sebagian lainnya saling berbisik. Aku mencoba tetap tenang. Duduk di pojok ruangan sambil menggendong Arya. Namun rasa tidak nyaman itu semakin besar. Sampai akhirnya Bu Karsinem membuka mulut di depan banyak orang. Awalnya pembicaraan biasa. Tentang panen. Tentang harga pupuk. Tentang kebutuhan rumah tangga. Lalu tiba-tiba beliau berkata, kalau punya menantu harus hati-hati. Ruangan langsung mulai memperhatikan. Aku menoleh perlahan. Firasatku langsung tidak enak. Bu Karsinem melanjutkan. Kadang kita mengira anak yang lahir itu cucu kita. Ternyata belum tentu. Suasana mendadak sunyi. Aku langsung membeku. Karena semua orang tahu siapa yang sedang dibicarakan. Beberapa ibu-ibu saling pandang. Ada yang terlihat tidak nyaman. Ada yang justru penasaran. Dan ada yang mulai menikmati gosip itu. Air mataku langsung menggenang. Aku tidak menyangka beliau akan sejauh ini. Mempermalukanku di depan warga satu desa. Bu, kataku pelan. Kenapa ibu terus melakukan ini? Bu Karsinem menoleh. Lalu berkata tanpa rasa bersalah. Kalau memang benar anak itu darah keluarga kami, kenapa marah? Kalimat itu membuat ruangan semakin hening. Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Dan yang paling membuatku hancur, aku melihat Suyatno berdiri di dekat pintu balai desa. Dia mendengar semuanya. Dia melihat semuanya. Tapi sekali lagi, dia tidak membelaku. Tidak satu kata pun. Air mataku akhirnya jatuh. Aku langsung berdiri. Memeluk Arya erat. Lalu berjalan keluar dari balai desa. Aku tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Aku tidak peduli lagi dengan bisikan mereka. Karena saat itu aku hanya ingin pulang. Saat berjalan melewati halaman balai desa, aku mendengar seseorang memanggilku. Ternyata Pak Darminto, kepala desa. Beliau menghampiriku dengan wajah prihatin. Enduk, katanya pelan. Sabar ya. Kalimat sederhana itu justru membuat tangisku pecah. Karena hari itu, hanya beliau satu-satunya orang yang menunjukkan empati kepadaku. Aku pulang dengan langkah lemas. Sesampainya di rumah,
Aku langsung masuk kamar, memeluk Arya, dan menangis sejadi-jadinya. Karena aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Aku tidak pernah mengkhianati suamiku. Aku tidak pernah berbuat hal yang dituduhkan. Tapi justru aku yang harus menanggung malu. Malam itu hujan mulai turun. Rintiknya terdengar di atap rumah. Aku memandang wajah Arya yang sedang tertidur. Lalu mengusap rambut kecilnya perlahan. Ibu akan melindungimu, bisikku. Namun di luar sana, aku tidak tahu bahwa Bukarsinem sedang berbicara dengan Suyatno. Dan percakapan mereka malam itu akan menjadi awal dari kejadian paling menyakitkan yang pernah kualami. Karena beberapa hari lagi, di tengah hujan yang jauh lebih deras, aku dan anakku akan benar-benar diusir dari rumah itu. Aku dan anakku diusir saat hujan deras. Hari itu aku masih berharap semuanya bisa membaik. Meski keadaan semakin buruk, meski fitnah semakin menyebar, meski Suyatno mulai berubah. Jauh di dalam hati, aku masih percaya bahwa suamiku tidak akan pernah meninggalkanku. Aku salah. Sangat salah. Sore itu langit desa Kedungwungu mulai menggelap. Awan hitam menggantung di atas sawah. Angin bertiup cukup kencang. Aku sedang menidurkan Arya yang saat itu baru berusia 1 tahun. Tubuh kecilnya terasa hangat di pelukanku. Wajahnya begitu tenang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak tahu bahwa orang-orang sedang meragukan dirinya. Tidak tahu bahwa hidup kami akan berubah malam itu. Menjelang maghrib, Suyatno pulang. Biasanya aku selalu menyambutnya. Namun hari itu aku hanya duduk di ruang tengah. Hatiku masih terluka oleh kejadian di balai desa. Suyatno masuk tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Bukarsinem yang sejak tadi duduk di ruang tamu langsung menghampirinya. Mereka berbicara pelan. Terlalu pelan untuk kudengar. Namun dari raut wajah mereka, aku tahu pembicaraan itu bukan hal baik. Beberapa menit kemudian hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik kecil. Lalu semakin deras. Suara air menghantam genteng memenuhi seluruh rumah. Arya terbangun. Aku langsung menggendongnya. Saat itulah Bukarsinem berdiri. Beliau menatapku dengan wajah dingin. Wajah yang selama ini berusaha ku terima sebagai bagian dari keluarga. Rukmini. Aku menoleh. Iya, Bu. Beliau menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat darahku terasa dingin. Ibu sudah nggak sanggup lagi. Aku mengernyit. Tidak mengerti. Maksud ibu. Beliau menunjuk ke arah pintu. Pergi dari rumah ini. Aku langsung membeku. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Apa? Suaraku hampir tidak terdengar. Bukarsinem mengulanginya. Lebih keras. Pergi. Bawa anak itu sekalian. Arya yang berada dalam pelukanku mulai menangis karena terkejut mendengar suara keras. Air mataku langsung menggenang. Aku menoleh ke arah Suyatno. Berharap dia akan menghentikan semuanya. Berharap dia akan berkata bahwa ibunya sudah keterlaluan. Namun yang kulihat membuat hatiku hancur. Suyatno hanya berdiri diam. Diam. Lagi. Dan kali ini diamnya menghancurkan seluruh hidupku. Mas. Suaraku bergetar. Kamu diam saja. Suyatno menundukkan kepala. Lalu berkata pelan. Pergilah dulu sementara. Dunia terasa runtuh saat itu juga. Sementara. Air mataku jatuh. Aku istrimu. Ini rumahku juga. Namun Bukarsinem langsung memotong. Rumah ini milik keluarga kami. Bukan milikmu. Aku menggigit bibir. Menahan tangis yang semakin sulit dikendalikan. Bu. Saya nggak pernah melakukan apa yang ibu tuduhkan. Beliau tertawa sinis. Kalau begitu buktikan. Aku menatap Suyatno sekali lagi. Mencari sedikit saja keberanian dari dirinya. Sedikit saja pembelaan. Namun tidak ada.
Pria yang dulu berjanji akan melindungiku kini justru membiarkanku dihancurkan. Di luar hujan semakin deras. Angin masuk dari sela pintu. Udara terasa dingin. Tapi tidak sedingin hati orang-orang di depanku. Bukarsinem lalu mengambil tas pakaian milikku yang entah sejak kapan sudah disiapkan. Dan meletakkannya di depan pintu. Aku langsung terkejut. Karena itu berarti semuanya sudah direncanakan. Mereka sudah memutuskan ini sejak lama. Tanpa memberiku kesempatan bicara. Tanpa memberiku kesempatan membela diri. Pergi sekarang, kata Bukarsinem. Aku memeluk Arya erat. Tubuhku gemetar. Bukan karena hujan. Tapi karena rasa sakit yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku berjalan perlahan menuju pintu. Langkahku terasa berat. Sangat berat. Saat sampai di ambang pintu, aku berhenti. Lalu menoleh untuk terakhir kalinya. Mas. Air mataku terus mengalir. Kamu benar-benar membiarkan ini terjadi? Suyatno memejamkan mata. Namun dia tetap tidak bergerak. Tidak menghampiriku. Tidak menahanku. Tidak melakukan apapun. Dan saat itulah aku sadar. Aku sudah kehilangan suamiku. Mungkin jauh sebelum malam ini. Aku keluar rumah sambil menggendong Arya. Hujan langsung membasahi tubuh kami. Pakaianku basah dalam hitungan detik. Arya menangis semakin keras. Sedangkan aku hanya bisa memeluknya erat. Berusaha melindunginya dari dinginnya malam. Dari dinginnya hujan. Dan dari dinginnya hati orang-orang yang baru saja mengusir kami. Namun aku belum tahu bahwa seseorang sedang melihat kejadian itu dari kejauhan. Dan orang itu akan menjadi saksi yang nantinya membantu membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan keluarga Suyatno. Aku berteduh di rumah sahabatku. Hujan malam itu masih turun sangat deras. Aku berjalan tanpa tujuan sambil menggendong Arya. Tubuh kecil anakku terus menangis dalam pelukanku. Pakaiannya basah. Rambutnya basah. Dan setiap kali mendengar tangisnya, hatiku terasa seperti diremas. Aku terus berjalan menyusuri jalan desa yang gelap. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu. Beberapa orang melihatku dari balik jendela. Ada yang tampak iba. Ada yang hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Mungkin mereka sudah mendengar gosip tentangku. Mungkin mereka percaya pada tuduhan Bukarsinem. Atau mungkin mereka hanya takut ikut campur. Aku tidak tahu. Yang ku tahu saat itu hanyalah aku harus mencari tempat berteduh untuk Arya. Bukan untuk diriku. Tapi untuk anakku. Karena tubuhnya mulai menggigil. Aku semakin panik. Air mataku bercampur air hujan. Sampai akhirnya seseorang memanggil namaku. Rukmini. Aku menoleh. Dari teras sebuah rumah terlihat seorang perempuan berlari ke arahku sambil membawa payung. Lastri. Sahabatku sejak kecil. Wajahnya terlihat terkejut saat melihat keadaanku. Ya Allah. Kamu kenapa? Aku tidak mampu menjawab. Tangisku langsung pecah. Lastri segera menarikku masuk ke rumahnya. Masuk dulu. Cepat. Beberapa menit kemudian aku sudah duduk di ruang tamunya. Arya dibungkus selimut tebal. Lastri membuatkan teh hangat. Sedangkan aku masih menangis. Tangis yang sejak tadi kutahan. Mereka mengusirku. Kataku terbata-bata. Lastri langsung terdiam. Siapa? Bukarsinem. Air mataku kembali jatuh. Dan Suyatno membiarkannya. Lastri langsung memukul meja pelan. Wajahnya berubah marah. Keterlaluan. Aku hanya menunduk. Karena bahkan sekarang pun aku masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Rumah yang selama ini kuurus. Keluarga yang selama ini kubantu. Suami yang selama ini kubela. Semuanya seolah menghilang dalam satu malam. Lastri duduk di sampingku. Lalu menggenggam tanganku. Kamu tinggal di sini dulu. Aku langsung menggeleng. Aku nggak mau merepotkan. Diam. Potong Lastri.
Kamu sahabatku. Kalimat sederhana itu membuat air mataku jatuh lagi. Karena malam itu, sahabatku justru memperlakukanku lebih baik daripada keluargaku sendiri. Keesokan paginya aku terbangun dengan tubuh yang masih lemas. Semalaman aku hampir tidak tidur. Arya juga beberapa kali terbangun karena kedinginan. Aku langsung memeluknya begitu melihat dia tersenyum kecil. Hanya dia alasan aku masih kuat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena menjelang siang, aku mendengar suara beberapa ibu-ibu di depan rumah Lastri. Mereka sengaja berbicara cukup keras. Kasihan memang. Tapi kalau benar anak itu bukan anak Suyatno gimana? Dadaku langsung sesak. Lastri yang mendengarnya langsung keluar rumah. Kalau nggak tahu jangan asal ngomong. Bentaknya, para ibu itu langsung pergi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku kembali menangis. Karena fitnah itu semakin menyebar. Semakin liar. Dan aku tidak punya cara menghentikannya. Sore harinya Pak Darminto, kepala desa, datang ke rumah Lastri. Beliau duduk di ruang tamu sambil memandangku dengan prihatin. "Enduk," katanya pelan. Aku dengar semuanya. Aku mengangguk. Pak Darminto menghela napas panjang. "Kamu yakin tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan?" Aku langsung menjawab tanpa ragu. "Saya berani sumpah apapun, Pak." Beliau mengangguk. Lalu berkata sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. "Kalau memang begitu, jangan terus diam." Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" Pak Darminto menatap Arya yang sedang bermain di lantai. Kemudian berkata, "Kebenaran kadang harus diperjuangkan." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setelah beliau pulang. Kebenaran harus diperjuangkan. Malam harinya aku duduk sendiri di teras rumah Lastri. Melihat langit yang mulai cerah setelah hujan semalam. Aku memikirkan semuanya. Tentang rumah tanggaku. Tentang Arya. Tentang tuduhan yang semakin besar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Membuktikan semuanya. Membuktikan bahwa Arya adalah anak Suyatno. Membuktikan bahwa aku tidak pernah mengkhianati pernikahanku. Namun aku belum tahu bahwa di rumah Bukarsinem, seseorang sedang menemukan sebuah benda lama yang tersimpan puluhan tahun. Benda yang nantinya akan membuka rahasia besar keluarga mereka sendiri. Rahasia yang jauh lebih mengejutkan daripada tuduhan yang mereka lemparkan kepadaku. Suamiku semakin menjauh, fitnah semakin besar. Hari-hari di rumah Lastri berjalan lambat. Sangat lambat. Aku masih berusaha menata hidupku yang hancur hanya dalam satu malam. Setiap pagi aku membantu Lastri membersihkan rumah. Membantu memasak. Dan tentu saja mengurus Arya. Aku tidak ingin terus bergantung pada orang lain. Meski Lastri tidak pernah sekalipun mengeluh. Anggap rumah sendiri. Begitu selalu katanya. Namun tetap saja, aku merasa tidak nyaman. Karena aku sadar aku bukan berada di rumahku sendiri. Aku hanyalah tamu. Sedangkan rumah yang dulu kuanggap rumah, sudah menolakku. Lebih menyakitkan lagi, tidak ada satupun kabar dari Suyatno. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada usaha untuk melihat keadaan anaknya. Awalnya aku masih menunggu. Hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Aku terus melihat layar ponsel. Berharap namanya muncul. Namun harapan itu tidak pernah datang. Dan setiap kali ponsel tetap sunyi. Hatiku terasa semakin hancur. Bukan karena aku merindukannya. Tapi karena Arya adalah anaknya. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa setenang itu? Suatu sore Arya demam. Tubuh kecilnya terasa panas. Aku langsung panik. Lastri membantuku membawanya ke bidan desa. Sepanjang perjalanan aku memeluk Arya erat. Air mataku terus jatuh. Karena saat itu aku benar-benar merasa sendirian. Saat bidan memeriksa Arya, aku beberapa kali menoleh ke arah jalan.
Entah kenapa. Mungkin aku masih berharap Suyatno datang. Muncul tiba-tiba. Lalu berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu tidak terjadi. Suyatno tidak datang. Tidak bertanya. Tidak peduli. Malam harinya Arya mulai membaik. Namun justru kabar lain yang membuatku semakin terluka. Lastri masuk ke kamar dengan wajah tidak enak. Eruka. Aku langsung tahu ada sesuatu. Ada apa? Lastri terlihat ragu. Namun akhirnya dia berkata juga. Aku dengar sesuatu di pasar tadi. Dadaku langsung sesak. Karena biasanya kabar buruk selalu datang dari pasar. Dan firasatku tidak salah. Bu Karsinem bilang ke banyak orang kalau kamu kabur karena ketahuan bersalah. Aku langsung membeku. Tubuhku terasa dingin. Apa? Lastri mengangguk. Wajahnya terlihat marah. Mereka bilang kamu gak berani membuktikan apapun. Air mataku langsung jatuh. Karena fitnah itu semakin besar. Semakin kejam. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak berada di sana untuk membela diri. Orang-orang hanya mendengar satu sisi cerita. Satu sisi yang sengaja dipelintir. Aku menunduk. Memegang tangan Arya yang sedang tidur. Kenapa mereka begitu membenciku? Bisikku. Lastri tidak menjawab. Karena dia juga tidak punya jawaban. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua yang terjadi. Sampai akhirnya aku teringat wajah Suyatno. Aku teringat bagaimana dulu dia selalu membelaku. Dulu, sebelum ibunya mulai menanamkan kecurigaan. Sebelum fitnah itu muncul. Sebelum rumah tangga kami berubah menjadi mimpi buruk. Keesokan harinya aku akhirnya memberanikan diri meneleponnya. Tanganku gemetar saat menekan nomor itu. Jantungku berdetak sangat cepat. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu suara Suyatno terdengar dari seberang. Halo. Air mataku langsung menggenang. Karena sudah lama aku tidak mendengar suaranya. Mas. Beberapa detik sunyi. Kemudian dia menjawab datar. Ada apa? Kalimat itu menusuk hatiku. Dulu dia selalu memanggilku dengan lembut. Sekarang suaranya terdengar seperti berbicara dengan orang asing. Arya sempat demam. Kataku pelan. Aku berharap ada sedikit kekhawatiran. Sedikit saja. Namun jawaban yang kudapat membuatku semakin hancur. Sekarang sudah sembuh? Sudah. Ya sudah. Hanya itu. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan lain. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada kerinduan pada anaknya. Aku menggigit bibir menahan tangis. Mas, kamu benar-benar percaya sama tuduhan itu? Suyatno terdiam cukup lama. Lalu menjawab pelan. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Air mataku langsung jatuh. Karena kalimat itu berarti satu hal. Dia memang meragukanku. Dan saat itulah sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Sedikit demi sedikit, aku mulai lelah menangis. Mulai lelah memohon dipercaya. Mulai lelah membela diri kepada orang-orang yang bahkan tidak mau mendengarkanku. Aku mengakhiri telepon. Lalu memeluk Arya erat. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah membuktikan kebenaran secara resmi. Dengan bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi sebuah tes akan dilakukan. Dan hasilnya bukan hanya membungkam Bu Karsinem. Hasil itu juga akan membuka rahasia keluarga yang sudah terkubur selama lebih dari 25 tahun. Aku memutuskan melakukan tes DNA. Setelah percakapan telepon dengan Suyatno malam itu, aku duduk lama di tepi ranjang. Ponsel masih berada di tanganku. Namun pikiranku terasa kosong. Sangat kosong. Karena akhirnya aku mendengar sendiri apa yang selama ini kutakutkan. Suamiku meragukanku. Mungkin dia belum sepenuhnya percaya fitnah itu.
Tapi dia juga tidak lagi percaya kepadaku. Dan bagi seorang istri, tidak ada luka yang lebih menyakitkan daripada kehilangan kepercayaan suaminya. Aku memandang Arya yang sedang tertidur. Napasnya teratur. Wajahnya damai. Dia tidak tahu bahwa orang-orang sedang memperdebatkan siapa ayahnya. Dia tidak tahu bahwa keberadaannya menjadi bahan gosip satu desa. Air mataku perlahan jatuh. Aku mengusap pipinya dengan lembut. Maafkan ibu. Bisikku. Kamu harus mengalami semua ini. Malam itu aku tidak tidur. Aku terus berpikir. Mencari jalan keluar. Namun semakin lama kupikirkan, semakin aku sadar bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Karena orang-orang tidak lagi mencari kebenaran. Mereka hanya mencari sesuatu yang ingin mereka percayai. Dan Bu Karsinem sudah berhasil membuat mereka percaya. Keesokan paginya aku menemui Pak Darminto. Kepala desa itu sedang duduk di teras rumahnya saat aku datang. Beliau terlihat terkejut melihatku. Rukmini. Aku mengangguk. Lalu duduk di kursi bambu yang disediakan. Beberapa detik aku hanya diam. Sampai akhirnya aku berkata, Pak, saya mau membuktikan semuanya. Pak Darminto langsung mengerti maksudku. Beliau menghela napas panjang. Kamu yakin? Aku menatap beliau. Lalu mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari menangis, aku merasa yakin terhadap sesuatu. Saya capek difitnah. Saya capek dianggap pembohong. Dan saya capek melihat anak saya jadi bahan hinaan. Pak Darminto mengangguk pelan. Kalau begitu lakukan. Aku menarik napas panjang. Lalu mengucapkan dua kata yang membuat hidupku berubah. Tes DNA. Suasana langsung sunyi. Pak Darminto menatapku cukup lama. Kemudian berkata, kalau hasilnya keluar, tidak akan ada yang bisa membantah lagi. Aku mengangguk. Itulah yang kuinginkan. Bukti. Bukan tangisan. Bukan sumpah. Bukan penjelasan. Tapi bukti. Siang harinya aku memberanikan diri mendatangi rumah Suyatno. Ini pertama kalinya aku kembali ke sana setelah diusir. Jantungku berdebar sangat keras. Namun aku memaksa diriku tetap tenang. Saat sampai di halaman, aku melihat Bu Karsinem sedang menyapu. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah. Ngapain kamu ke sini? Aku menatapnya tanpa rasa takut. Tidak seperti dulu. Saya mau bicara dengan Suyatno. Bu Karsinem tertawa sinis. Masih berani datang? Aku tidak menjawab. Karena kali ini aku datang bukan untuk berdebat. Beberapa menit kemudian Suyatno keluar rumah. Wajahnya terlihat terkejut melihatku. Kami saling menatap beberapa saat. Lalu aku berkata langsung, Mas, kita lakukan tes DNA. Suasana mendadak hening. Bu Karsinem berhenti menyapu. Suyatno terlihat membeku. Sedangkan aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Tidak memohon. Tidak meminta dipercaya. Kalau hasilnya membuktikan Arya anakmu. Suaraku mulai bergetar. Tapi aku tetap melanjutkan. Aku ingin semua fitnah ini berhenti. Bu Karsinem langsung menyela. Kalau hasilnya nggak sesuai. Aku menoleh. Lalu menjawab tegas. Saya siap menerima apapun. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Karena mereka tidak menyangka aku akan setenang itu. Suyatno akhirnya berkata, kamu yakin? Aku langsung menatap matanya. Sangat yakin. Dan memang aku yakin. Karena aku tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Tidak pernah. Beberapa hari kemudian proses tes dilakukan. Aku, Suyatno, dan Arya. Saat sampel diambil, tanganku sempat gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena aku sadar hidup kami akan berubah setelah ini. Entah menjadi lebih baik, atau lebih buruk. Namun aku tidak tahu.
bahwa hasil tes DNA itu justru akan membuat semua orang kebingungan. Karena ada sesuatu yang tidak masuk akal muncul dalam hasil awal pemeriksaan. Sesuatu yang bahkan membuat petugas laboratorium meminta pemeriksaan ulang. Dan sejak saat itu, rahasia besar keluarga Bukarsinem mulai perlahan terbuka. Hasil tes DNA pertama membuat semua orang kebingungan. Sejak sampel DNA diambil, hari-hariku terasa sangat panjang. Aku berusaha terlihat tenang di depan Arya. Aku tetap tersenyum, tetap bermain dengannya, tetap menjadi ibu seperti biasanya. Tapi jauh di dalam hati, aku terus menunggu. Menunggu hasil yang akan menentukan nasib hidupku. Menentukan apakah fitnah itu akan berhenti, atau justru semakin membesar. Lastri beberapa kali mencoba menghiburku. Kalau kamu memang gak salah, kenapa harus takut? Aku tersenyum tipis. Aku nggak takut hasilnya. Kataku. Aku takut apa yang sudah rusak nggak bisa diperbaiki lagi. Lastri terdiam. Karena dia tahu maksudku. Sekalipun hasil tes nanti membuktikan aku benar, luka yang ditinggalkan tuduhan itu tidak akan hilang begitu saja. Kepercayaan yang rusak tidak bisa kembali dalam satu hari. Beberapa hari kemudian telepon dari laboratorium akhirnya datang. Jantungku langsung berdebar. Tanganku dingin. Aku bahkan hampir menjatuhkan ponsel. Petugas di seberang terdengar ragu. Sangat ragu. Bu Rukmini. Iya. Kami ingin meminta ibu datang bersama pihak keluarga. Aku langsung mengernyit. Hasilnya sudah keluar. Petugas itu terdiam beberapa saat, lalu menjawab, ada sesuatu yang perlu kami jelaskan langsung. Dadaku langsung terasa tidak nyaman, karena nada suaranya terdengar aneh. Sangat aneh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Berbagai kemungkinan muncul di kepalaku. Namun aku tetap yakin, karena aku tahu siapa ayah Arya. Aku tahu tidak pernah mengkhianati suamiku. Dan keyakinan itulah yang membuatku bertahan. Keesokan harinya aku datang ke kota bersama Pak Darminto. Sedangkan Suyatno datang bersama Bukarsinem. Ini pertama kalinya kami bertemu lagi setelah proses tes dilakukan. Aku memperhatikan wajah mereka. Bukarsinem terlihat percaya diri. Seolah sudah yakin hasilnya akan membuktikan tuduhannya. Sedangkan Suyatno terlihat tegang. Matanya tidak berani menatapku lama. Kami dipersilakan masuk ke ruang konsultasi. Seorang petugas laboratorium sudah menunggu. Di atas meja terdapat map berisi dokumen hasil pemeriksaan. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak semakin cepat. Petugas membuka map itu perlahan. Lalu berkata, sebelum kami menjelaskan hasilnya, ada hal yang perlu diketahui. Semua langsung diam. Petugas melanjutkan. Pemeriksaan pertama menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Aku langsung mengernyit. Bukarsinem juga terlihat bingung. Suyatno mulai gelisah. Maksudnya apa? Tanya Pak Darminto. Petugas menarik napas panjang. Lalu menjawab, data menunjukkan adanya hubungan biologis yang tidak sesuai dengan dugaan awal. Ruangan langsung hening. Aku semakin tidak mengerti. Begitu juga yang lain. Bukarsinem mulai terlihat tidak sabar. Jadi anak itu anak Suyatno atau bukan? Petugas tidak langsung menjawab. Sebaliknya dia membuka beberapa lembar dokumen lagi. Kemudian berkata, karena hasil ini tidak biasa, kami melakukan pemeriksaan ulang. Aku langsung menatapnya. Tidak biasa bagaimana? Petugas melihat berkas di tangannya, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang membeku. Hasil awal menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada Arya. Ruangan mendadak sunyi. Bukarsinem mengernyit. Apa maksudnya? Petugas kembali melihat dokumen, lalu berkata perlahan, justru ada ketidaksesuaian pada garis keturunan pihak keluarga Suyatno. Aku langsung membeku. Pak Darminto juga terlihat terkejut.
Suyatno mengangkat kepala dengan cepat. Sedangkan wajah Bukarsinem tiba-tiba berubah pucat. Sangat pucat. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku melihat kepanikan di wajahnya. Kepanikan yang nyata. Petugas kemudian berkata, "Karena itu kami melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan semuanya." Jantungku berdetak semakin keras. Karena aku bisa merasakan sesuatu yang besar sedang terbongkar. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Saat itulah aku melihat Bukarsinem menggenggam kursinya erat. Sangat erat. Seolah ada rahasia yang tiba-tiba menghantam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai curiga bahwa tuduhan terhadapku mungkin hanyalah cara seseorang menutupi kebenaran yang jauh lebih besar. Namun aku belum tahu bahwa hasil pemeriksaan lanjutan yang keluar beberapa hari kemudian akan membuat satu keluarga kehilangan suara. Karena rahasia yang terkubur lebih dari 25 tahun akhirnya akan muncul ke permukaan. Rahasia keluarga itu mulai terbongkar. Setelah pertemuan di laboratorium hari itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar tenang. Termasuk aku. Awalnya aku datang untuk membersihkan namaku. Untuk membuktikan bahwa Arya adalah anak kandung Suyatno. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Masalahnya ternyata bukan pada Arya. Bukan padaku. Melainkan pada garis keturunan keluarga Suyatno sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, suasana sangat sunyi. Bukarsinem bahkan tidak banyak bicara. Padahal biasanya beliau selalu menjadi orang pertama yang mengomentari segala sesuatu. Hari itu berbeda. Beliau hanya duduk diam. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang sangat besar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan perkataan petugas laboratorium. Masalahnya bukan pada Arya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Semakin kupikirkan, semakin terasa aneh. Sementara itu di rumah Bukarsinem, keadaan ternyata jauh lebih buruk. Beberapa hari kemudian aku mendengar cerita dari tetangga. Malam setelah dari laboratorium, Bukarsinem dan Suyatno sempat bertengkar. Bukan pertengkaran biasa. Suara mereka terdengar sampai halaman. Hal yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu isi pembicaraan mereka. Tapi aku bisa merasakan sesuatu sedang runtuh. Dan aku tidak salah. Karena 2 hari kemudian, Pak Darminto datang ke rumah Lastri. Wajahnya terlihat serius. Sangat serius. "Rukmini." Aku langsung duduk tegak. "Ada apa, Pak?" Beliau menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Aku baru dapat kabar dari laboratorium." Jantungku langsung berdebar. Hasilnya sudah keluar. Pak Darminto mengangguk. Tapi beliau tidak langsung menjawab. Seolah sedang memilih kata yang tepat. Ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan. Aku semakin bingung. Pemeriksaan apa? Beliau menatapku cukup lama. Kemudian berkata, "Mereka menemukan kemungkinan adanya rahasia kelahiran di keluarga Suyatno." Tubuhku langsung membeku. Rahasia kelahiran? Apa maksudnya? Aku benar-benar tidak mengerti. Pak Darminto melanjutkan. Laboratorium meminta data lama keluarga. Termasuk dokumen kelahiran. Aku mulai merasa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sangat besar. Dan ternyata benar. Sore harinya aku tanpa sengaja bertemu Bu Sarmi. Tetangga tua yang sudah tinggal di desa Kedungungu lebih dari 30 tahun. Saat melihatku, beliau tampak ragu-ragu. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya beliau menarikku ke teras rumahnya. "Eruka," katanya pelan. "Ada cerita lama yang sebenarnya nggak pernah berani saya bicarakan." Aku langsung terdiam.
Cerita apa? Bu Sarmi menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain, lalu berkata dengan suara lirih, "Dulu waktu Suyatno lahir, jantungku langsung berdegup lebih cepat." "Kenapa?" Bu Sarmi menggigit bibirnya, seolah sedang menimbang apakah harus melanjutkan atau tidak. Beberapa detik kemudian beliau akhirnya berkata, "Bu Karsinem pernah kehilangan bayinya saat melahirkan." Aku langsung membeku. "Apa?" Bu Sarmi mengangguk pelan. Tapi besok paginya tiba-tiba beliau pulang dari bidan sambil membawa bayi. Darahku seperti berhenti mengalir. Karena cerita itu terdengar sangat aneh. Sangat tidak masuk akal. "Maksudnya?" Bu Sarmi terlihat gugup. Dulu banyak yang curiga. Tapi nggak ada yang berani bicara. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memahami kenapa wajah Bu Karsinem berubah pucat saat mendengar hasil awal tes DNA. Karena mungkin, selama ini beliau menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada tuduhan terhadapku. Malam itu aku kembali memikirkan semuanya. Sampai tiba-tiba teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Dengan tangan gemetar aku mengangkatnya. "Halo." Suara petugas laboratorium terdengar dari seberang. "Bu Rukmini, kami ingin seluruh keluarga hadir besok pagi." Jantungku langsung berdebar. "Kenapa?" Petugas itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Karena hasil final sudah keluar." Aku langsung menggenggam ponsel erat, dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku merinding. Besok semua pertanyaan akan terjawab. Aku tidak tahu bahwa keesokan harinya hidup banyak orang akan berubah selamanya. Karena hasil tes DNA itu bukan hanya membuktikan siapa ayah Arya, tapi juga akan mengungkap siapa sebenarnya Suyatno. Hasil tes DNA membuat semua orang terdiam. Malam sebelum hasil final keluar menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tentang laboratorium terus muncul. Tentang petugas yang terlihat tegang. Tentang wajah pucat Bu Karsinem. Tentang cerita Bu Sarmi mengenai kelahiran Suyatno puluhan tahun lalu. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku memeluk Arya yang tertidur di sampingku. Wajah kecilnya terlihat damai. Tidak tahu bahwa besok hidup banyak orang akan berubah karena dirinya. Pagi harinya aku berangkat bersama Pak Darminto dan Lastri. Sepanjang perjalanan tidak banyak yang kami bicarakan. Semua orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sesampainya di laboratorium, aku melihat Suyatno sudah datang. Begitu juga Bu Karsinem. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita itu tampak sangat tua, sangat lelah. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Kami dipersilakan masuk ke ruang konsultasi yang sama seperti sebelumnya. Petugas laboratorium sudah menunggu. Di atas meja terdapat beberapa map tebal. Ruangan terasa sangat sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Sampai akhirnya petugas membuka berkas pertama. Kami akan menjelaskan hasil akhir pemeriksaan. Aku menggenggam tangan sendiri erat-erat. Sedangkan Suyatno terus menatap meja. Petugas melanjutkan. Pertama, kami akan menjawab pertanyaan utama. Semua langsung memperhatikan. Petugas membuka halaman berikutnya. Lalu berkata tegas. Arya terbukti memiliki hubungan biologis sebagai anak kandung dari Suyatno. Ruangan langsung sunyi. Aku memejamkan mata. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena terkejut. Karena aku memang sudah tahu kebenarannya. Tapi karena akhirnya, fitnah itu terbantahkan. Akhirnya, setelah semua penghinaan, setelah semua air mata, setelah pengusiran dan rasa malu, kebenaran akhirnya berbicara. Aku menatap Suyatno.
Pria itu langsung menundukkan kepala. Air mata mulai jatuh dari wajahnya. Sedangkan Bukarsinem terlihat seperti kehilangan napas. Namun ternyata, itu belum bagian yang paling mengejutkan. Petugas kembali membuka dokumen lain. Wajahnya berubah serius. Namun ada temuan lain. Jantungku kembali berdebar. Petugas menatap Suyatno, lalu menatap Bukarsinem, dan berkata perlahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hubungan biologis antara Suyatno dan keluarga yang selama ini dianggap orang tuanya tidak sesuai dengan data resmi keluarga. Ruangan kembali membeku. Aku melihat tangan Bukarsinem mulai gemetar. Sangat gemetar. Suyatno mengangkat kepala perlahan. Apa maksudnya? Suaranya bergetar. Petugas menarik napas panjang. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tidak bisa bicara. Secara genetik, Suyatno bukan anak kandung dari pasangan yang selama ini tercatat sebagai orang tuanya. Dunia terasa berhenti sesaat. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Semua orang membeku. Termasuk aku. Suyatno bahkan terlihat seperti tidak mengerti apa yang baru saja didengarnya. Tidak mungkin. Bisiknya. Petugas menyerahkan beberapa dokumen. Kami sudah melakukan pemeriksaan ulang. Lebih dari 1 kali. Hasilnya tetap sama. Air mata mulai mengalir dari wajah Suyatno. Sedangkan Bukarsinem langsung menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan berubah menjadi kehancuran. Karena rahasia yang selama puluhan tahun disimpan akhirnya terbuka. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Pak Darminto berdiri perlahan. Bukarsinem. Suaranya berat. Apa sebenarnya yang terjadi? Wanita itu tidak langsung menjawab. Tangisnya semakin keras. Semakin tidak terkendali. Dan saat itulah aku sadar. Cerita Bu Sarmi ternyata benar. Ada sesuatu yang disembunyikan sejak lama. Sesuatu yang lebih besar daripada semua fitnah terhadapku. Namun pengakuan sebenarnya baru akan keluar beberapa menit lagi. Pengakuan yang akan membuat Suyatno hancur. Dan membuat Bukarsinem menyesali perbuatannya sepanjang hidup. Pengakuan yang menghancurkan semuanya. Ruangan itu terasa sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada Bukarsinem. Wanita yang selama ini begitu yakin menuduhku. Wanita yang selama ini paling keras mengatakan bahwa Arya bukan darah daging keluarga mereka. Kini justru duduk dengan tubuh gemetar. Tangisnya pecah. Tidak bisa dihentikan. Sedangkan Suyatno masih memegang hasil tes DNA dengan tangan yang bergetar. Matanya merah. Wajahnya pucat. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Pria yang selama ini terlihat kuat kini tampak kehilangan pijakan. Bu! Suaranya serak. Apa ini benar? Bukarsinem tidak menjawab. Beliau justru semakin menangis. Pak Darminto melangkah maju. Bukarsinem. Ini bukan waktu untuk diam. Semua orang berhak tahu kebenarannya. Aku bisa melihat napas Bukarsinem mulai tidak teratur. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Dan setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, akhirnya beliau membuka mulut. Benar. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun cukup membuat seluruh ruangan membeku. Air mata langsung jatuh dari wajah Suyatno. Apa yang benar? Tanyanya. Aku bukan anak kandung kalian. Tangis Bukarsinem semakin keras. Lalu perlahan beliau mengangguk. Dunia seakan berhenti sesaat. Suyatno langsung mundur beberapa langkah. Matanya membesar. Tubuhnya limbung. Seolah tidak sanggup menerima kenyataan itu. Tidak. Bisiknya. Tidak mungkin. Namun hasil tes berada tepat di tangannya. Dan tidak ada siapapun yang bisa membantahnya. Bukarsinem menutup wajahnya. Lalu mulai bercerita. Cerita yang selama puluhan tahun disimpannya sendiri. Waktu itu.
Ibu melahirkan bayi laki-laki. Air mata terus mengalir dari wajahnya. Tapi bayi itu meninggal. Ruangan langsung sunyi. Aku melihat Pak Darminto memejamkan mata. Sedangkan Lastri menutup mulut karena terkejut. Bu Karsinem melanjutkan. Ibu nggak sanggup menerima kenyataan itu. Ibu kehilangan akal. Tangisnya pecah lagi. Saat itu ada bayi lain yang ditinggalkan keluarganya. Jantungku langsung berdebar. Karena aku mulai memahami kemana arah cerita ini. Dan ibu. Beliau menundukkan kepala. Sangat dalam. Membawa bayi itu pulang. Ruangan benar-benar hening. Tidak ada suara apapun. Bahkan napas semua orang terasa tertahan. Suyatno langsung terduduk di kursinya. Air matanya jatuh tanpa henti. Karena dalam hitungan menit, seluruh identitas yang selama ini dia yakini runtuh begitu saja. Jadi, suaranya bergetar. Aku bukan anak kandung keluarga ini. Bu Karsinem menangis sambil menggeleng. Tapi ibu membesarkanmu dengan cinta. Ibu menyayangimu. Namun kalimat itu tidak mampu menghapus kenyataan yang baru saja terbongkar. Aku memandang Suyatno. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan kepadanya. Karena sekeras apapun kesalahannya kepadaku, tidak ada orang yang pantas mengetahui kenyataan seperti ini dengan cara seperti ini. Namun penderitaan belum berhenti. Karena Suyatno tiba-tiba mengangkat kepala. Lalu menatap ibunya dengan mata penuh luka. Kalau ibu tahu rasanya dituduh. Kenapa ibu melakukan itu kepada Rukmini? Ruangan kembali sunyi. Bu Karsinem langsung membeku. Air matanya terus mengalir. Sedangkan Suyatno berdiri perlahan. Ibu menghancurkan hidup istriku. Ibu mengusir cucu ibu sendiri. Ibu mempermalukan mereka di depan satu kampung. Suaranya semakin bergetar. Padahal selama ini, air matanya jatuh lagi. Ibu sendiri menyimpan rahasia sebesar ini. Kalimat itu menghantam Bu Karsinem seperti petir. Beliau langsung menangis semakin keras. Karena akhirnya, untuk pertama kalinya, beliau melihat akibat dari semua perbuatannya. Namun saat itu aku belum tahu bahwa penyesalan terbesar Bu Karsinem baru akan datang setelah rahasia tentang orang tua kandung Suyatno mulai terungkap. Dan kenyataan itu akan membuat seluruh keluarga menangis. Penyesalan yang datang terlambat. Setelah pengakuan Bu Karsinem hari itu, tidak ada seorang pun yang pulang dengan hati yang sama. Semua berubah. Semuanya. Rahasia yang terkubur selama puluhan tahun akhirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya, orang yang paling sering menuduh orang lain justru harus menghadapi kebohongannya sendiri. Aku duduk di luar gedung laboratorium bersama Arya. Angin siang bertiup pelan. Namun suasana hatiku masih kacau. Aku memang sudah mendapatkan kebenaran. Aku memang sudah dibersihkan dari semua fitnah. Tapi entah kenapa aku tidak merasa menang. Karena terlalu banyak luka yang sudah terlanjur terjadi. Beberapa menit kemudian Suyatno keluar dari gedung. Wajahnya terlihat sangat berbeda. Seolah dalam satu hari dia kehilangan seluruh dunia yang selama ini dikenalnya. Dia berjalan pelan ke arahku. Lalu berhenti beberapa langkah di depanku. Matanya merah. Penuh air mata. Eruka. Aku hanya diam. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Suyatno menunduk. Maaf. Satu kata itu akhirnya keluar. Kata yang seharusnya sudah diucapkannya sejak lama. Aku gagal jadi suami. Air mataku mulai menggenang. Namun aku tidak menangis. Karena rasa sakit itu sudah terlalu lama tinggal di dalam diriku. Aku membiarkan kamu dihina. Aku membiarkan Arya diperlakukan seperti bukan anakku. Aku membiarkan ibuku menghancurkan hidupmu. Tangannya gemetar. Dan aku percaya fitnah itu. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Lalu berkata pelan. Yang paling menyakitkan bukan fitnah mereka.
Suyatno mengangkat kepala. Tapi karena kamu memilih mempercayainya. Air mata langsung jatuh dari wajahnya. Karena dia tahu aku benar. Kalau saat itu dia berdiri di sampingku, semua ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Sementara itu, di dalam gedung laboratorium, Bu Karsinem masih menangis. Tidak berhenti. Beliau duduk sendiri di kursi tunggu. Tubuhnya terlihat lemas. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang berada di sampingnya. Karena semua orang sedang berusaha menerima kenyataan mereka masing-masing. Pak Darminto mendekatinya. Lalu duduk di sebelahnya. Bu Karsinem langsung menangis semakin keras. Saya salah, Pak. Saya salah. Pak Darminto hanya diam. Membiarkan beliau mengeluarkan semua penyesalan yang selama ini tertahan. Saya menghancurkan hidup menantu saya. Saya mengusir cucu saya. Saya memecah keluarga sendiri. Tangisnya semakin menjadi. Padahal Rukmini tidak pernah berbuat salah. Kalimat itu membuat beberapa orang yang mendengarnya ikut terdiam. Karena memang itulah kenyataannya. Aku tidak pernah melakukan apapun. Tapi aku harus menerima semua hukuman itu. Dan sekarang, orang yang menghukumku mulai merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Malam harinya seluruh desa Kedungwungu sudah mengetahui hasil tes DNA. Kali ini bukan gosip, bukan fitnah, tapi fakta. Orang-orang yang dulu berbisik tentangku kini justru membicarakan Bu Karsinem. Beberapa merasa kasihan, sebagian lagi marah, dan banyak yang tidak percaya. Namun satu hal yang pasti. Tidak ada lagi yang meragukan Arya. Tidak ada lagi yang meragukan diriku. Kebenaran akhirnya menang. Meski harus dibayar dengan air mata yang sangat mahal. 2 hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Bu Karsinem datang ke rumah Lastri. Sendirian. Tanpa Suyatno. Tanpa siapapun. Saat aku membuka pintu, aku hampir tidak mengenalinya. Wanita yang dulu selalu terlihat kuat itu kini tampak rapuh. Sangat rapuh. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Begitu melihatku, beliau langsung berlutut. Aku langsung terkejut. Bu. Namun Bu Karsinem justru menangis. Maafkan saya, Rukmini. Air matanya jatuh tanpa henti. Saya sudah menyakiti kamu. Saya sudah menghancurkan hidup kamu. Saya sudah menjadi mertua yang sangat jahat. Aku membeku. Karena tidak pernah membayangkan akan melihat beliau seperti ini. Namun luka yang kuterima terlalu dalam. Terlalu banyak. Dan tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Saat itulah aku sadar. Ada penyesalan yang datang terlalu terlambat. Dan tidak semua yang rusak bisa kembali seperti semula. Namun aku belum tahu bahwa keputusan yang akan kuambil besok pagi akan menentukan masa depan rumah tanggaku. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga menahan napas menunggu jawabanku. Aku memilih memaafkan, tapi tidak melupakan. Pagi itu udara desa Kedungwungu terasa sangat sejuk. Matahari baru saja muncul. Embun masih menempel di daun-daun depan rumah Lastri. Namun di dalam hatiku, ada badai yang belum sepenuhnya reda. Semalaman aku tidak tidur. Aku terus memikirkan semuanya. Tentang Suyatno. Tentang Bu Karsinem. Tentang Arya. Dan tentang diriku sendiri. Aku mengingat setiap penghinaan yang pernah kuterima. Setiap air mata yang jatuh. Setiap malam yang kulewati sendirian. Termasuk malam saat aku dan Arya diusir di tengah hujan deras. Luka itu masih ada. Masih terasa. Namun aku juga sadar satu hal. Aku tidak ingin hidupku selamanya dipenuhi kebencian. Karena kebencian hanya akan membuatku terus terikat pada masa lalu. Sedangkan aku ingin maju. Aku ingin hidup untuk anakku. Untuk diriku sendiri. Menjelang siang, Suyatno datang.
Kali ini bersama Bukarsinem. Mereka berdiri di depan rumah Lastri dengan wajah tegang, seolah sedang menunggu vonis. Lastri mempersilakan mereka masuk. Suasana ruang tamu langsung terasa berat. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya Suyatno memecah keheningan. Eruka. Matanya langsung berkaca-kaca. Aku datang bukan untuk membela diri. Karena aku memang salah. Air mataku mulai menggenang. Namun aku tetap diam. Membiarkannya berbicara. Aku gagal menjadi suami. Aku gagal menjadi ayah. Dan aku gagal menjadi pelindung keluargaku. Tangisnya pecah. Pria yang dulu begitu keras kini duduk sambil menundukkan kepala. Sangat hancur. Sangat menyesal. Di sampingnya, Bukarsinem juga menangis. Rukmini. Suaranya bergetar. Saya nggak pantas minta maaf. Tapi saya tetap ingin meminta maaf. Air mata terus mengalir di wajahnya. Saya menyakiti orang yang justru paling tulus kepada keluarga ini. Saya menyakiti cucu saya sendiri. Saya terlalu sibuk mencari kesalahanmu sampai lupa melihat kesalahan saya sendiri. Ruangan menjadi sunyi. Aku memandang mereka berdua. Orang-orang yang pernah membuat hidupku hancur. Namun juga orang-orang yang kini terlihat benar-benar menyesal. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap Arya yang sedang bermain di lantai. Anakku tertawa kecil. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat melihat wajahnya, aku akhirnya menemukan jawabanku. Aku menoleh kepada mereka. Aku memaafkan kalian. Tangis Bukarsinem langsung pecah. Suyatno menutup wajahnya. Namun aku melanjutkan. Aku memaafkan. Tapi aku tidak bisa melupakan. Mereka langsung terdiam. Aku menahan air mata. Luka yang kalian buat terlalu dalam. Kepercayaan yang hilang tidak bisa kembali dalam sehari. Suyatno mengangguk perlahan. Karena dia tahu itu benar. Sangat benar. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Kataku. Tapi aku juga tidak ingin kembali menjadi perempuan yang terus disakiti. Ruangan kembali sunyi. Aku memandang Suyatno. Pria yang pernah menjadi cinta terbesar dalam hidupku. Kalau suatu hari nanti kamu ingin memperbaiki semuanya, buktikan dengan tindakan. Bukan dengan kata-kata. Air mata terus mengalir di wajahnya. Namun kali ini dia tidak membantah. Tidak memohon. Tidak mencari alasan. Dia hanya mengangguk. Karena dia tahu, kesempatan kedua tidak bisa diminta. Kesempatan kedua harus diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, hidupku perlahan berubah. Aku mulai bekerja membantu koperasi desa. Aku kembali berdiri dengan kakiku sendiri. Aku kembali menemukan harga diriku. Sedangkan Suyatno berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia mulai hadir untuk Arya, mulai bertanggung jawab, dan yang paling penting, dia berhenti membiarkan siapapun merendahkan keluarganya. Bukarsinem juga berubah. Beliau sering datang membawa makanan untuk Arya, bermain dengannya, dan setiap kali melihat cucunya tertawa, aku selalu melihat penyesalan di matanya. Penyesalan yang mungkin akan dibawanya seumur hidup. Hari ini, saat aku berdiri di halaman rumah sambil memandang Arya bermain di bawah matahari sore, aku akhirnya memahami sesuatu. Kadang kebenaran memang terlambat datang. Kadang keadilan membutuhkan waktu. Kadang orang yang menyakiti kita baru sadar setelah semuanya hampir terlambat. Namun satu hal yang pasti, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan kasih sayang yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk membuktikan dirinya. Aku tersenyum sambil memeluk Arya. Karena setelah semua air mata, semua penghinaan, dan semua luka, akhirnya aku bisa berkata pada diriku sendiri, aku bertahan. Dan aku berhasil melewatinya.